salah satunya. They call me a hero because I saved my Tadi nation Gatot from juga di ban falling kan? apart. Jadi mungkin Gatot bisa diambil sekarang. Gatot Lancelot atau anyway Cici atau Gatot. Wah. Kalau mau langsung diambil juga boleh banget Oh sebenarnya. Cici sih mahal nih Cici dulu sih. Cici sekarang mahal banget sih. banget sih. Harusnya ya Cici ya, yang open masa yang nggak diambil? Iya, damage ada, tebel juga iya, mobilitas aman. Dan power loh di Nina. Make some noise. Oh iya, Thorns remain. Oh, Lancelot. Petals fall. Dinai kah dari EVOS untuk Gatot Kacanya agar nanti tidak diambil oleh Alek, karena jatuhnya nanti kayak ngasih tuh kayak giveaway 3 hero yang benar-benar power dari El Rigo. Langsung ya. Ya dari mana juga kan lebih gold lane soalnya. Nah, Si Valentina. ini hero nyamannya Rondel juga sebenarnya ya. Ini kayaknya Rondel punya rencana mau ambil AOG juga kalau misalkan emang Alek akan ambil Gatot Kacanya di sini. Atau karena mereka punya gameplay juga untuk Valentina Kopi karena Yusunsin kan PR ya. Oh, sekalian dinaik. Nah tapi kalau Rondel tuh aku ingat something sih, dia tuh juga suka bawain ini loh, Unique Pick Heroes di midnya dulu pas di MBL ya, pas Iya. dia masih zaman sama Yasbi. udah agak Iya, lama ya, udah. berapa season deh? Mau Femi, iya dia sempat bawa. Hacep. Nah kan Gatot Kaca kan. Iya. Karena ini bener-bener wah EVOS. Mereka memberikan 3 hero yang power banget dari antara individualnya Alter Ego. Gatot Kaca untuk Alek, Cici untuk Nino, Rine dengan Lancelot. Tapi sebenarnya kalau menurutku dengan hadirnya Ruby ini udah sangat menjawab sih drafting dari Alter Ego, karena Ruby-nya bakal bener-bener ngerepotin untuk beberapa efek dash, mobility yang tinggi. Dan Uranus sekarang udah mulai ditutup ya, mengeliminasi lagi opsi-opsi ke arah XP, karena meskipun Ruby fleksibel tapi memang kemungkinan besar akan ada di area gold lane dengan hadirnya Yisanshin di area jungle. Mungkin aku cukup berbeda sih. Aku malah merasa ini dari 3 hero-nya EVOS yang bisa nge-punish Gatot Kaca atau Cici-nya Yunshin, tapi ya yang kalau udah spike gitu. Nunggu ya. Nunggu dulu. Emang bisa dijawab, emang bisa dilawan, tapi yang nggak 100% bener-bener bisa dilawan karena Cici dengan Vengeance, even nanti dia ketemu sama Ruby gitu kan. Ruby-nya yang bakal kena pop duluan dengan jarak yang aman dari Cici. Oke. Dan sekarang Harit dulu ya yang akan dieliminasi bergeser ke area gold lane. Dengan banyaknya opsi memang dan menghindarkan mobilitas yang tinggi lagi dengan adanya Harit. Satu pilihan terakhir dari Alter Ego. Hero Sorizo kan? Hero-hero yang bisa mainin lane. Ini kan Uranus salah satu comfort pick-nya juga untuk Sorizo kan? Ya karena mainnya mirip-mirip juga ya kayak Badang. Badang ya, aku expect mungkin ke arah Armor gitu. Kalau aku melihatnya memungkinkan sekali untuk bermain dengan Ruby Arlot. Dan nanti plus satunya untuk Ki, dia bisa pakai hero yang bener-bener mungkin heavy CC juga nggak masalah. Di sini mungkin sekalipun nantinya ya, EVOS ngebawain Akai untuk roamer atau bahkan untuk car EXP. Ini nggak ada masalah sih, karena connectionnya bareng sama Valentina juga bakal membuat dia semakin leluasa untuk melakukan setup. Bisa sih. Jadi opsi ya buat temen dari EVOS. Dan sekarang kalau nutup ke arah gold lane lagi, ya opsinya masih sangat banyak jujur. Dengan tujuan apa nih bro? Kayaknya dengan tujuan bahwa mereka ingin menghindari bush-bush berbahaya. Walaupun ada Mountain Shock kan, tapi seperti yang kita tahu bahwa Kadita itu adalah tipikal hero yang bisa langsung nge-burst Yunshin atau hero-hero belakang. Pertama untuk Ruby juga yang bakal kerepotan ketika nanti akan ada Blade of the Ocean. Maju dikit, bakal kena Fireball. Dan sekarang ternyata jawabannya adalah Varsha, jarak ya. Iya. Ini Ruby-nya bakal repot sekali sih sebagai nantinya kalau emang dia ditaruh di gold lane, kalau berhadapan dengan Varsha. Iya, jadi agak berat ya sebenarnya kalau udah ada partnya kayak gini karena range-nya akan cukup kalah. Tapi dari EVOS juga mereka masih punya kesempatan buat ambil lagi heavy CC-nya dan itu akan menuju ke arah Papito ternyata. Hero Sorizo sih ini. Ini berarti roamernya bakal super strong di depan. Hylos kah, Tigreal kah, apapun itu pokoknya yang bisa nahan sendirian di depan. Tebel banget. Yang job desk-nya digebukin ya. Datang untuk digebuk. Karena butuh banget forlaner tambahan sih dari EVOS. Dan Ruby-nya juga bisa bahaya buat cancellation Varsha nantinya juga kan. Tapi Supra! Yang lebih pasti udah menjawab Lancelot ya. Debut! Debut pick.
tangan Ki ya. Ya karena ada Ruby, ada Pakito di depan. Jadi Kufra sangat diperlukan hanya untuk melakukan setup atau bahkan untuk membatalkan bagaimana dari effect yang akan dibawakan. Tapi balik lagi, ini semuanya lumayan bisa dijawab oleh Cici. Kecuali kalau Sorizo dengan Pakitonya dia bisa menangin landing lawan ini. Oke, dan sekarang tinggal pilihan terakhir aja dari Alter Ego yang akan kita lihat dari sisi gold laner untuk menghadapi banyaknya, ini banyak banget inisiasi sebenarnya dari Ruby, dari Kufra, Jet Trooper reporting for duty. dan Kimi. Kimi gold lane ya. Ini gold Bukan lane. di mid ya. Yang biasa kita lihat di mid, tapi sekarang bergeser ke area gold lane. Secara drafting akan jadi cukup menarik melihat dari kedua belah tim punya power spike-nya masing-masing. Tapi apa nih yang harus dilakukan oleh EVOS dengan draft yang kayak gini, bro? Wah, udah pasti ya membuka ruang untuk Yi Xunshin. Oke. Karena di sini cuma Yi Xunshin yang emang bener-bener bisa nge-carry the whole game. Kecuali mungkin seperti yang aku bilang tadi, kalau emang dari awal Sorizo-nya bisa menangin landing lawan Nino dengan Cici, dengan hero power. Ini Iya. hal yang menarik yang harus kita lihat di bagian EXP. Mata semuanya teman-teman, boleh ke EXP lah. Iya. Pertarungan EXP lane antara Pakito dan juga Cici. Dan kita akan lihat seperti apa karena ini adalah match point untuk EVOS. Mampukah mereka mempertahankan lane game mereka ataukah Alter Ego akan mencuri 1 poin untuk memecahkan 100% win rate yang sedang dimiliki oleh EVOS. Yap, dan ini dia kalau gitu kita akan segera masuk ke dalam lane of down, melihat apa yang akan terjadi dari kedua belah tim. Karena untuk di area early game, posisi dari Albert gak boleh terancam sama sekali. Kita ngeliat match up yang sama sebenarnya dari kedua belah jungler ya. Yisenshin kembali lagi bertemu dengan Lancelot, tapi yang menjadi pembedanya adalah kali ini dari arah roamingnya. Akan ada banyak inisiasi di awal pertandingan kita, dan gak menutup kemungkinan invasi ini bisa melebar sampai ke area jungle nantinya. Dan juga kayak ini poros midnya sama-sama punya sisi ya, jadinya Hijume dan Alek enak banget tadi untuk ngepok Rondel terus-terusan. Perbedaannya paling di Inspire sama Rapture nih untuk kedua mid lanernya. Roundel memilih untuk Inspire, ada cooldownnya juga, ada mana Regen. Sementara Hijume dia pengen yang burst. Dia ingin memberikan deal damage yang lebih pasti. Terutama untuk di bagian early game, karena Farsha akan lebih mudah untuk rotasi. Dutch yang bagus dari Roundel. Mekanikal pemain muda ya, jadi sangat-sangat wajar sekali hal tersebut kita lihat. Dan masih cukup aman ya buat di arah early game bagi seorang Roundel maupun dari arah Ki. Tapi match up di area XP lane inilah yang selalu menjadi sebuah tontonan yang menarik. Karena dengan hadirnya Pakito di tangan Sorizo, dengan emblem-emblem immobilitas yang dibawakan juga, dia harus bisa menciptakan space supaya bisa ikut ke arah team fight di area turtle yang pertama juga. Tapi lihat, area mid lane ini udah mulai diganggu dulu ya dari awal. Valentina adalah salah satu mid laner yang cukup mandiri ya. Jadi dia punya self defensive mechanism juga yang ngebuat dia nggak masih bisa tarik ulur. Ya, that's good. Tapi dari top lane dengan adanya Tyrant's Revenge yang sudah mulai terlihat juga, Nino benar-benar memanfaatkan banget hero powernya untuk kasih pressure terhadap Sorizo. Ya, inisiasi awal lah ya untuk memberikan gangguan, menguras sound skill, atau bahkan spell. Ini akan sangat menguntungkan karena area turtle-nya udah mulai ditarik lagi oleh pemain dari EVOS. Kehadiran dari Hijume juga udah mulai tercium kali ini. Ngebuat EVOS mungkin akan sedikit kesulitan untuk masuk. Wow, Erlan yang terkena pressure juga ya. Kita tahu bagaimana Kimi di laning, tapi di sisi lain dengan adanya Feeder Aspect sudah terlihat Avatar of Guardian curian dari Roundel, tapi Rine masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan turtle menjadi milik dirinya. Berhasil di-secure dengan cukup mudah karena nggak ada korban jiwa juga yang akhirnya berjatuhan sejauh ini dari 2 menit. Dan mungkin bagian bottom lane, Flicker. Erlan terpaksa harus dikeluarkan Stormspell-nya walaupun in the end gak bisa juga untuk selamat. Setelah adanya pemain-pemain dari Alter Ego yang berotasi begitu cepat. Keuntungan early game lagi dipegang untuk Alter Ego. Wah, jauh banget sih. Ini terlalu banyak gold yang di-skip sama Erlan. Even dia sekarang masih ada di level yang ketiga. Dan Ki yang berada di level yang keempat. Erlan dalam ancaman perbedaan gold yang akan terlihat sangat signifikan. Karena bermain dengan Ruby Gold Lane dan kalah laning akan sangat berat untuk dirinya. ya tapi emang ini celahnya ya ketika menggunakan fighter di area gold lane dia akan cukup kalah untuk range, apalagi berhadapan dengan seorang Kimi dan rotasi cepat sih. Itu yang jadi sumber masalah. Alter Ego bisa manfaatin arus di area sama-sama. Dan sekarang di area atas, gangguan dari Albert akan langsung ditutup dengan hadirnya Rine. Iya, dan juga Nino ya tadi sempat keluar juga mencoba untuk mengeluarkan Curtain Skull-nya, tapi masalahnya juga ini Albert levelingnya masih cukup catch up loh.
Dan kita juga bisa ngeliat untuk goal difference-nya, RV ini semakin mengejar sih. Jauh banget ternyata gap-nya bisa sampai menyentuh angka 1000 untuk kedua belah god laner secara individual. Dan berarti Alter Turret bottom lane bisa langsung dieksekusi. Ya, platingnya pun habis semuanya ya. Dari segi goldnya, benar-benar gold shieldnya tidak disisakan sedikit pun. Keuntungan yang berlipat ganda bagi RV. Perbedaan gold antar individual di gold lane 1.300. Ini akan sangat menguntungkan bagi Alter Ego di early game. Iya, dan masalahnya adalah mereka juga cukup ke pressure di arah XP-nya. Jadi dua lane ini udah mulai didominasi oleh Alter Ego. Dan ketika dua lane ini udah didominasi, akan semakin mudah buat mereka ngedapetin objektif-objektif utama juga seperti turtle mungkin. Setelah yang satu ini melihat arus dari sungai yang sudah mulai bergerak ke area atas, tapi apakah bakal diciptakan? Yap, charge. Dari Ki. Masih belum mengenai target yang diinginkan gak ya? Tapi di arah belakang dengan adanya kombinasi Feeder Ice Strike karena Curtain Skull mengikat Ki dan juga Roundel. Dua source ultimate yang cukup bisa menjadi informasi bagi Evo. Tapi masalahnya untuk saat ini ada Ammo Vendetta yang tidak mengenai siapapun. T-Fight tidak terelakkan. Avatar of Guardian yang tidak mendapatkan siapapun. Tapi masalahnya hidupnya di arah belakang. Terkena dengan double jab sehingga harus juga tumbang di tangan dari Sorizo. Tapi Rine yang berhasil untuk mendapatkan kembali Turtle dan Albert yang pun menghilang. Begitupun dari Ki yang dikejar-kejar terus-menerus tapi Flicker berhasil untuk dikeluarkan di balik keadaan. Tapi masalahnya Alex sekarang sudah mulai terjebak. Damage-nya begitu besar dari Sorizo tidak cukup untuk bisa menumbangkan Alex secara mudah. Wow, masih tidak tumbang untuk Alex yang bisa dibilang terlalu berani tadi masuk ke area turret. Dan sekarang ngebuat dari RV akan langsung bisa nge-secure satu outer turret di area mid lane. Alter Ego, mereka semakin banyak pegang keunggulan. Sampai termasuk orange buff, Prof. Udah mulai diinvasi. Udah pasti ya. Mengambil semua keuntungan yang bisa didapatkan dari Alter Ego. Goldnya semakin jauh, lihat di menit yang kelima 4.000 gold lead. Even RV sekarang udah punya Sky Pierce dengan concentrated energy sebagai salah satu item pembukanya. Karena ya nanti lagi, kalau kita ngomongin soal efek dari Life Bane, Alex ternyata yang masih on the way menuju ke Dominant Ice. Sorizo. Wow, Sorizo. Solo kill. Solo kill Nino. Hero power yang berbicara. Ya, sudah aku bilang dari awal, Alter Ego mendapatkan 3 hero power. Ada Lancelot, ada Cici, ada Gatot Kaca. Dan Nino sangat kuat sekali untuk ngomongin laning. EXP, makanya aku bilang matanya di EXP lane. Karena ini akan menarik. Nino akan sangat strong sekali, bener-bener dikasih strong lane. Semua rotasi dari Rine menuju ke EXP. Dan sekarang lihat Nino, berbeda 2 level. Lawan Albert. Feeder Ice Strike mencoba untuk menzoning pergerakan dari Erlan juga. Dan membuat akhirnya RV bisa mendapatkan turret. Tapi masalahnya di lini atas Nino yang menjadi bulan-bulanan atas 4 pemain dari EVOS dan Rine akankah untuk maju, tapi sepertinya tidak karena bottom lane Erlannya betul-betul diganggu dan Holy Defense di menit ke-6 udah ke-trigger. Kayak kehilangan Nino, tapi mereka dapetin Holy Defense menit ke-6. Aku rasa itu tetap jadi keunggulan buat Alter Ego sejauh ini dan menuju ke area Turtle juga. Cuma bisa dibilang secara keseluruhan dari EVOS, mereka udah harus mengubah plan secara drafting mereka sih. Karena tadi di draft awalnya mereka harus bermain di early game, mereka harus menaikin Erlannya, tapi sekarang AOG. Ya, Alex belum bisa mendapatkan siapapun. Key-nya juga udah nggak bisa lagi berkutik terlalu lama. Ammo Vendetta memang connect, tapi sayangnya nggak ada follow up damage lebih lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS. Dan terjebak sendirian. Dan masalahnya Sorizo-nya pun hilang. Berhasil untuk ditumbangkan di tangan Alex, tapi di sisi lain Turtle pun diamankan oleh Rine. Pressure terus-terusan yang diberikan oleh Alter Ego tidak terbendung dan bahkan Rine menunjukkan bagaimana piawainya puncture play yang bisa ditunjukkan, tapi masalahnya Rine terpunish di tangan Albert. Cukup disayangkan pergerakan dari Rine yang harus tertabrak tadi. Gagal untuk ngedapetin poin eliminasi tambahan. Tapi ya pengejaran Sorizo ke arah Hijuma yang terlalu ambisius pun sama-sama menjadi kerugian buat EVOS. Oke. Terjadi sebuah trade yang merugikan menurutku dari Alter Ego. Tapi inilah Alter Ego yang selalu dive in. Mencoba untuk mencari lebih banyak lagi. Bahkan buat sekarang walaupun Rine tumbang, tapi lihat keunggulannya tetap di angka 5.600. Hanya saja sama seperti di Genron, Alter Ego nggak boleh melakukan hal tersebut lagi. Kayak Rine sekalipun mau dive, dia harus bareng sama Alex, dia harus bareng sama Nino. Biar dia nggak sendirian di sana. Dan di sini sebenarnya RV juga posisinya masih cukup aman ya. Ngebuat dari Alter Ego mereka belum kehilangan power spike-nya karena tadi emang keunggulan gold tertingginya ada di area god laner-nya. Tapi ya Sorizo yang sudah mulai ketahuan posisinya. Dan ya diusir mundur, tapi si Rizzo masih juga menahan flickernya dengan cukup disiplin, gak terlalu terburu-buru, dan juga gak berhasil nih untuk diberikan kejutan oleh Alter Ego. Harus lebih sabar lagi untuk kedua belah tim. Tapi berbeda nih di bagian bottom lane karena tinggal menghadapi satu pemain mungkin bisa jadi masalah.
bagi seorang Nino kalau misalnya terlalu jauh ke bagian depan. Dan ya, mereka juga menyadari adanya pergerakan dari Alter Ego. Oke, ada ancang-ancang dari Ki, masih bisa belum mendapatkan siapapun juga. Tapi di sisi lain ada yang terjebak, Roundel-nya pun tak berkutik. Rine punya damage yang cukup besar dan Ki-nya dipegangin terus-terusan. Di arah belakang, Vader. 2 menit 10, Holy Defense seolah percuma bagi teman-teman dari Alter Ego. Mereka tinggal mendorong bersama dengan Lord. Mereka bakal merge dari area mid atau bahkan bar mid. Dan tinggal menunggu eksekusi seperti apa yang akan dibawakan oleh Alter Ego. Karena kalau ngomongin hard marksman yang pure basic attack, dia mengandalkan Yixun Shin. Dan kita tahu sendiri Yixun Shin mengalami nerf memang kemarin. Tapi berbeda dengan Lancelot. Yang dimana growth HP dari Yixun Shin ini yang ternyata diubah konsep mainnya. Sehingga mau tidak mau untuk menunggu Yixun Shin spike, menunggu ke level yang lebih tinggi lagi. Ya cuma engage doang. Terbang doang. Tapi Ki-nya juga belum dapetin momentum sama sekali loh. Nah itu tuh, bahkan gak cuma Ki ya, di sini ada Erlan juga yang Corruption bisa menciptakan momentum kayak punya Emo Vendor. Tapi dengan perbedaan 8.800, setiap inisiasi tuh pasti mikir sejuta kali lipat lagi. Apakah itu bisa dieksekusi? Kita lihat sekarang. Forsil setelah terlihat Traction Pulse-nya connect menuju ke arah seorang Ki. Tapi dengan adanya Lord yang masih coba untuk dikawal oleh Alter Ego, perlahan-lahan mengetuk adanya base turret yang dimiliki oleh EVOS. Satu base turret yang tengah berhasil dihancurkan dan sekarang berfokus lagi menuju ke arah bottom lane. Tapi tidak akan di-follow up lebih lagi karena EVOS mereka masih kokoh dengan adanya 5 pemain mereka untuk bisa melakukan defensif. Menunggu ke arah wave finish selanjutnya, tapi mereka mungkin gak akan terlalu jauh kali ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena bermain dari EVOS juga udah mulai sesak posisi mereka. Roundel, Erlan yang akan dipasang. AOG connect menuju ke arah seorang Ki. Tapi masalahnya Alex juga menahan damage yang cukup besar. Vendor-nya connect. Membuat dari Alex kali ini berhasil untuk dipanis juga. Tapi Rine coba untuk mundur lagi dengan adanya Phantom Execution. Tapi EVOS mereka kehilangan 2 pemain mereka. Tapi itu juga menandakan Alter Ego yang kehilangan Alex. Mereka agak sedikit menurun dari segi powernya sehingga masih belum bisa melakukan end the game. Ini berat banget gak sih bro buat Erlan? Satu tarikan dibayar nyawa berarti. Iya, masalahnya juga trade-nya nggak selalu sepadan ya, kayak 1 tukar 2. Dan di sini EVOS lagi-lagi dirugikan. Bahkan Sorizo mencoba untuk maju ke depan. Targeting menuju ke seorang Arfi. Tapi masalahnya lihat damage yang terlalu besar dari Rine. Roundel yang hilang begitu saja. Base turret bottom lane berhasil untuk juga didapatkan oleh Alter Ego. Ada blade armor yang udah ada tangan dari seorang Alex akan ngebuat semuanya jadi jauh lebih sulit. Damage dealer utama dari EVOS yang jelas Tono sekarang ada di tangan di Sunshine dari Albert akan berat banget posisinya karena di arah yang lain kita ngelihat hal ini yang masih terbatas juga secara itemization yang dia pegang dan mereka udah harus bergeser dari mode ofensif menjadi mode yang sangat defensif. Masalahnya 10.000 gold. Mau defensif seperti apa juga akan Wow, Ki harus mundur. Traction Pulse-nya kena, tapi 3 berhasil untuk bisa membuat dari Ki-nya berubah posisi. Masih bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi 10.700 gold lead yang dipegang sama Alter Ego ini sulit untuk bisa ditanggulangi sama EVOS. Mereka hanya defensif untuk menunggu waktu saja. Berharap nantinya Albert bisa menjadi eksekutor karena lihat baru 3 item. jauh juga sih untuk mengejar hal tersebut ya. Dimana Rine-nya selesai juga dengan Mawem Support. Ya, mau menuju ke arah mana dari seorang Ki? Jauh. Gak kena sepertinya, tapi Flicker terlalu jauh dari jangkauan karena Nino dan juga Alex memisahkan pemain-pemain dari EVOS dan Henki. Harus hilang begitu saja Flicker. Dengan adanya Feeder Ice Flag membuat juga dari Roundel berhasil untuk dieliminasi. 11.500 gold lead yang dipimpin oleh Alter Ego. Mereka nggak terlalu gegabah. Mereka fokus untuk bisa langsung mengambil objektif berikutnya yaitu Lord. Tapi Untuk mereka. masalahnya mereka masih punya 2 weak minion yang berjalan dari area mid lane dan juga di area bottom lane. 5 berbanding 3 pemain dan akan langsung masuk. Oke, Traction Pulse again. Unstoppable didapatkan oleh Arfi dan kali ini Sorizo-nya sendirian. Begitu dari Albert versus Dunia yang akan mencoba melakukan defense untuk EVOS. Fokus ke arah base dan Alter Ego menyamakan kedudukan.